Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sedang sekali hari ini apa kabar Indonesia akhir pekan kembali menyapa Anda di akhir pekan yang cukup ceria hari ini ya, Rehana ya. Sekali. Bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Rehana Mizia, kita punya informasi apa di akhir pekan ini? Ya, kita akan menghadirkan sejumlah informasi pemirsa. Celia dan pemirsa, kita akan melihat informasi yang pertama di mana dengan modus audisi model, dua pelaku agensi abal-abal ditangkap polisi karena diduga merekam calon model saat sedang berganti pakaian di sebuah kamar yang terpasang kamera tersembunyi. Aksi ini pemirsa diduga telah dilakukan oleh kedua pelaku sejak tahun 2015 hingga 2023. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berhasil menangkap 2 orang dari agensi abal-abal dengan modus casting talent. Dalam modus operandinya, kedua pelaku membuat agensi model dan artis abal-abal di sebuah apartemen di kota Surabaya, Jawa Timur yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 hingga 2023 silam. Kedua pelaku kemudian membuka casting talent model dan juga artis. S itu yang melakukan pemotretan, yang melakukan perekaman video baik melalui kamera maupun lewat kamera tersembunyi di titik-titik yang dia sudah tempatkan sesuai dengan rencana dia, dan melakukan pengambilan video, diedit untuk kemudian dia konsumsi sendiri dan dijual. Polisi kini terus mendalami kasus pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pornografi ini dan menduga ada tersangka lain dalam kasus ini. Bahkan dalam pengembangannya, polisi menemukan adanya model yang secara sadar mengetahui perekaman itu untuk digunakan sebagai konten asusila. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hati-hati jangan tergiur membeli barang kredit murah karena ada ibu-ibu atau ratusan ibu-ibu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penipuan dan terjerat pinjaman online. Ya, akibatnya ratusan warga mengalami kerugian dengan total mencapai 3 miliar rupiah. Ibu-ibu korban penipuan ini mendatangi posko pengaduan di Balai Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Awalnya ratusan ibu-ibu di desa setempat diiming-imingi oleh perempuan bernama Noviari Sandi dan Anggreni Kuswardani, pendatang yang mengontrak di desa mereka. Mereka menawarkan pembelian barang-barang elektronik murah dengan sistem pembayaran kredit melalui aplikasi. Rata-rata korban penipuan ini melakukan pinjaman online atau pinjol untuk pembelian ponsel dan televisi. Kedua terduga pelaku membantu mengunduh aplikasi pinjol di masing-masing ponsel korban, namun tidak diberi kode OTP oleh pelaku. Angsuran barang awalnya terbilang murah, berkisar antara Rp80.000 per bulan 12 kali cicilan. Namun tertera di aplikasi pinjaman antara 1 hingga 2 juta rupiah melebihi harga barang. Terkuaknya kelakuan kedua terduga pelaku setelah beberapa korban didatangi oleh debt collector ke rumah masing-masing menagih uang pinjaman. Tagihan ini mau tak bayarkan 1 juta itu loh Pak, buat makan aja gimana gitu loh Pak sekarang. Beli apa tadi? Beli TV. Beli TV. Xiaomi 32 inch. Jadi selama 1 bulan ini kita diteror terus gitu Pak, nggak pernah dibayarkan ke orang. Sama debt collector. Iya, kita itu bayarnya pas tanggal 10, tapi bulan depan kayak bulan 10 gitu. Iya, seumpama kita bayar bulan 10, bulan 11 tanggal 9 atau 8 baru kita lunas. Sementara itu, Kepala Desa Jati Arjo menyatakan dengan dibukanya posko pengaduan tersebut tercatat ada 210 orang yang merasa tertipu dengan nilai bervariasi mulai dari 8 juta rupiah hingga 70 juta rupiah. Akibat kejadian tersebut, dari 210 warga di Desa Jati Arjo mengalami kerugian dengan total mencapai 3 miliar rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita memiliki rekomendasi untuk Anda yang ingin berlibur di akhir tahun. Ini di mana di Yogyakarta, pemirsa Anda bisa menikmati indahnya pantai ini pemirsa, ataupun negeri di atas awan di puncak Bukit Kebun Buah Mangunan, Linggo Bantul, Yogyakarta.
Inilah indahnya awan putih yang menyelimuti hijaunya Pegunungan Seribu yang dapat disaksikan di puncak Bukit Kebun Buah Mangunan, Delingo, Bantul, Yogyakarta setiap pagi hari menjelang matahari terbit. Ratusan pengunjung berdatangan sebelum matahari terbit. Mereka ingin menyaksikan matahari terbit dari balik awan putih tebal yang menyelimuti Pegunungan Seribu. Indahnya pemandangan yang dapat disaksikan di puncak Bukit Kebun Buah Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Gumpalan awan putih terlihat berada di bawah para pengunjung sehingga para pengunjung serasa di atas awan. Pemandangan nan indah dengan gumpalan awan putih berlatar belakang Pegunungan Seribu ini dijadikan latar belakang para pengunjung untuk berfoto. Untuk berkunjung ke tempat ini sangat murah. Tiket masuk hanya Rp5.000. Pengunjungan mendapatkan pemandangan indah dan udara segar pagi hari. Indah sih, banyak kabut-kabut juga, terus treknya lumayan curam ya kesininya. Kalau pemandangannya sendiri gimana? Pemandangannya sangat indah, indah banget. Kayak negeri di atas awan gitu? Iya, bener-bener kayak negeri di atas awan. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, memasuki akhir tahun pasti yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu dan juga saya ini adalah pameran cuci gudang terbesar yang menyajikan potongan harga hingga mencapai 90%. Ya, pemirsa, ini adalah pameran Big Bang Festival yang kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat mulai Sabtu ini hingga 1 Januari 2025. Pameran cuci gudang terbesar Big Bang Festival kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat mulai hari Sabtu 21 Desember 2024 ini. Event yang menyajikan potongan harga atau diskon hingga mencapai 90% tersebut digelar dengan melibatkan lebih dari 700 tenan serta ribuan brand. Beragam produk mulai dari kebutuhan rumah tangga, elektronik, gadget hingga kendaraan roda 4 dan roda 2 bisa Anda dapatkan pada event ini. Tentunya dengan harga yang sangat spesial. Selain menargetkan 1 juta pengunjung yang datang dalam festival tersebut, pihak penyelenggara juga menargetkan total transaksi selama penyelenggaraan event tersebut mencapai 3 triliun rupiah. Tidak hanya juga di sini hanya ada bazar, cuci gudang atau sale, tapi kami juga memberikan hiburan untuk anak-anak dan konser musik dari artis-artis terkenal, artis-artis nasional Indonesia akan hadir, dan pada tahun ini artis-artisnya lebih spektakuler dan lebih banyak lagi yang kami suguhkan. Big Bang Festival 2024 juga diramaikan dengan beragam macam menu makanan yang tersedia dalam Basar Kuliner UMKM, serta penampilan band tanah air mulai dari The Changcuters hingga Sheila on 7. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Kita akan hadirkan informasi mengenai arus lalu lintas. Pemirsa, bagi Anda yang akan melakukan mudik Natal dan Tahun Baru, sejak Sabtu siang ruas tol Jakarta Cikampek diberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow. Semula pemirsa, kontraflow diterapkan dari kilometer 50 hingga kilometer 65 arah Cikampek. Namun, karena semakin padatnya arus lalu lintas dari Jakarta mengarah ke Cikampek, polisi bersama dengan jasa marga memperpanjang jarak kontraflow dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 65 Dauwan. Perpanjangan sistem kontraflow tersebut berlaku secara situasional, bergantung pada kepadatan arus kendaraan.
Diprediksi lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek akan terus meningkat hingga mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Celia. Oh, closing. Ya pemirsa, hari ini Partai Hanura merayakan ulang tahunnya yang ke-18 di Ancol, Jakarta. Akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kita ke informasi selanjutnya di mana hari ini pemirsa Partai Hanura merayakan ulang tahunnya yang ke-18 di Ancol, Jakarta. Bagaimana kemudian keseruan dari peringatan hari ulang tahun Partai Hanura ke-18? Langsung saja kita ajak Anda pemirsa menuju Ancol. Sudah ada rekan kami Maria Asegaf di sana. Maria Asegaf, silakan dengan laporan Anda tentang keseruan di Partai Hanura saat ini. Halo, selamat siang Celia dan juga Rehana, terima kasih. Langsung dari kawasan Ancol, Jakarta, kami hadirkan untuk Anda bagaimanakah peringatan hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura. Sekaligus juga menggelar bimbingan teknis nasional bagi seluruh anggota DPRD se-Indonesia yang terpilih pada tahun 2024. Kita tahu betul bahwa Partai Hanura berangkat dari daerah dan juga tentunya konsisten betul untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah. Maka dari itu dalam ulang tahun yang ke-18 pada tahun ini, Partai Hanura mengangkat tema yaitu Bersama Rakyat Hanura Wujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Daerah. Tentu kita ingin lihat bagaimana kemudian nanti arahan-arahan yang akan disampaikan langsung oleh Ketum Partai Hanura kepada seluruh kadernya dan juga apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam peringatan hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura kali ini. Kami coba ajak Anda berbincang bersama dengan Sekjen DPP Partai Hanura. Ada Bang Benny Ramdhani bersama saya. Selamat siang Bang. Ya, selamat siang Mbak ya. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Nggak tidur berapa hari ini mempersiapkan ini semua? Yang pasti sibuk ya. Sibuk sekali, kelihatan dari tadi mondar-mandir pemirsa ya. Oke, kita tahu betul Bang bahwa memang Partai Hanura adalah sebuah partai yang berangkat dari daerah dan juga menarik kalau kita melihat tema besar pada HUT ke-18 Partai Hanura, Bersama Rakyat Hanura Wujudkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Daerah. Ada makna khusus kah? Ya, hari ini ulang tahun yang ke-18 ya. Partai Hanura didirikan tahun 2006 dan sekarang tahun 2024 kita mengambil tema yang tadi disebut oleh Mbak Aya ya, Bersama Rakyat Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Daerah. Kenapa? Karena platform politik Partai Hanura sejak didirikan, kita fokus pada rakyat, kita fokus pada daerah. Tentu ya konteks perjuangan politik yang lebih besar adalah kepada kepentingan Republik dan Merah Putih. Boleh lebih dekat Ketum selalu mengatakan konteks tujuan bernegara. Tidak ada Indonesia makmur jika daerah tidak makmur. Tidak ada kesejahteraan Indonesia jika daerah tidak sejahtera. Makanya fokus perjuangan Hanura berangkat pada platform politik perjuangan Partai Hanura adalah bagaimana memajukan daerah, bagaimana memajukan rakyat ada yang daerah, bagaimana memajukan kesejahteraan rakyat di daerah. Itu konsisten sejak awal hingga saat ini ya? Tidak bergeser sejengkal pun. Menarik juga selain melihat makna dari tema tersebut, tapi juga kalau kita tahu tahun lalu kan HUT ke-17 Partai Hanura di Bali Bang, ya kan? Kali di Jakarta. Apa alasannya ini? Nggak ada makna spesifik sih ya, kecuali mungkin karena Pilkada DKI ya, Pramdul menang dan didukung oleh dua partai, PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Merayakan kemenangan. Ini adalah bagian dari perayaan HUT Partai Hanura sekaligus merayakan kemenangan Pramdul. Luar biasa, kami ucapkan juga selamat untuk itu Bang. Tadi kami juga saksikan ya kedatangan dari Mas Pram dan juga Bang Rano dalam acara ini. Banyak tokoh yang datang ya, Pak Hasto datang, Pak Deddy Sitorus, kemudian juga Pram ya, Mas Pram hadir, Bang Dul hadir, Menteri Agama juga hadir, kemudian Pak Mahfud MD juga hadir ya, dan dari perwakilan tokoh-tokoh partai lain sebagai bentuk solidaritas tentu. Iya, solidaritas ya tentu menarik kalau kita melihat gelaran hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura kali ini dan persiapan Bang kalau kita lihat karena kan ini dihadiri oleh kurang lebih 1.500 peserta hadir, seluruh kader, seluruh anggota DPR se-Indonesia datang kali ini. Persiapannya seperti apa? Ya, perayaan hari ini kita rangkaikan dengan bimbingan teknis ya bagi anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota dari Partai Hanura hasil pemilu ya.
di tahun 2024. Kita alhamdulillah masih punya 528 anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Nah, tentu ya kita kumpul bareng, merayakan bareng hari ulang tahun sekaligus bimbingan teknis bagi mereka untuk penguatan kapasitas terkait fungsi-fungsi anggota DPR ya, parlemen khususnya dari fraksi Partai Hanura. Dan ini ulang tahun yang ke-18, cukup panjang kalau kita lihat bagaimanakah perjalanan dari Partai Hanura, sepak terjangnya pun kalau kita bisa melihat kiprah Bang dari Partai Hanura sepanjang ini seperti apa kalau menurut Anda? Ya penuh romantika ya, dinamika sudah pasti ya, internal maupun eksternal. Kita berhadapan dengan tantangan global, kita bicara keindonesiaan, tapi kita juga bicara tantangan dalam negeri, bicara boleh lebih tentang dekat Bang mikrofonnya, situasi politik nasional ya. Terlebih kita baru menghadapi agenda-agenda politik yang cukup melelahkan ya, pilpres, kemudian juga pemilihan legislatif, pemilihan para kepala daerah ya. Tentu Hanura akan tegak lurus pada platform perjuangan politik untuk berpihak kepada daerah, berpihak kepada rakyat yang ada di daerah. Apapun situasi politik dan berbagai bentuk turbulensi politik yang mewarnai perjalanan kita. Kita meyakini apapun tantangan ya, dinamika eksternal dan internal itu akan semakin mendewasakan kita dan akan semakin memperkuat ya soliditas di internal Partai Hanura. Bentuk demokrasi dari sebuah partai ya? Ya, kita sangat percaya itu. Menarik juga Bang kalau kita lihat tadi bagaimana sepak terjang yang penuh lika-liku lah kalau kita bisa lihat ya, tapi kemudian dengan berbagai komitmennya tetap tegak lurus untuk memajukan daerah hingga saat ini. Apa sih sebenarnya fokus utama yang ingin disampaikan sebenarnya oleh Ketum dalam hal ini dan juga sejumlah pimpinan dari DPP Partai Hanura kepada seluruh kadernya hari ini? Ya, yang tentu kita harus terus belajar. Ya, kita tidak boleh merasa lelah dalam memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan cita-cita rakyat, sekalipun kita pernah berada pada satu fase di tahun 2009 ketika Hanura mengikuti ya kontestasi demokrasi pertama dengan menempatkan 17 kursi di parlemen DPR RI dan hampir 1.200 anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Kemudian di pemilu berikutnya 2014 ya kita menempatkan 16 DPR RI dan juga 809 anggota DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi. Kemudian di tahun 2019 kita gagal. Nah, Ketua Umum mengatakan tidak ada situasi politik yang harus membuat kita menyerah. Sepanjang cita-cita yang kita perjuangkan adalah untuk kepentingan merah putih, untuk kepentingan Republik, maka kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Dan kita akan terus ya berjuang hingga insya Allah 2029 kita akan semakin fokus belajar dari kegagalan 2 pemilu sebelumnya yang tentu harapan kita nanti ya Hanura bisa menempatkan kembali dan merebut kursi di Senayan. Oke, semangat itu yang juga kemudian membuat kalau kita lihat jumlah anggota DPD dan juga DPRD dari Hanura yang cukup banyak Bang tahun ini. Ya, kita sudah membentuk ya kalau DPD 38 provinsi tentu. Kemudian di kabupaten kota ya 514 DPC, kemudian kurang lebih 7.000 ya 300 kecamatan dan distrik kita sudah punya pengurus di tingkat kecamatan dan di 72.000 dari 84.000 ya desa kelurahan kita sudah punya struktur. Nah, ini mesin politik yang bisa kita gerakan, kita bisa gunakan dan ini modal awal Hanura untuk tentu nanti kembali ke Senayan di pemilu 2029. Dan berangkat dari sana karena seluruh peserta ini kemudian hadir, baik itu dari seluruh Indonesia, masing-masing hadir kali ini di Jakarta. Khususnya anggota DPR ya. Khususnya anggota DPR, betul. Kita tidak ingin ya anggota DPR ya hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan dan mereka merasa puas setelah mereka menyandang status sosial sebagai orang terhormat. Padahal ada makna perjuangan politik yang harus mereka lakukan di balik kekuasaan yang mereka rebut. Sehingga Bintek tidak hanya penguatan kapasitas, empowering, bagaimana pengetahuan mereka terkait fungsi parlemen, fungsi budgeting, kemudian juga fungsi legislasi, fungsi pengawasan, tapi indoktrinasi partai. Ya, bahwa sesungguhnya di balik perjuangan politik yang mereka lakukan, prioritas adalah rakyat, prioritas adalah daerah, prioritas adalah kepentingan Republik, prioritas adalah kepentingan merah putih. Dan tidak boleh kepentingan pribadi, ya, kemudian juga tentu kelompok, apalagi keluarga, itu seolah-olah di atas segala-galanya yang mengorbankan kepentingan yang lebih besar.
kita fokus pada kepentingan kita bernegara yang sesungguhnya. Semangatnya sebegitu ya Bang, Ya. tapi cukup berat juga itu beban Bang. Bagaimana Pasti, kemudian ya. Partai Hanura memaksimalkan itu Ya. kepada seluruh kadernya, seluruh Ya, anggota DPRD yang terpilih? yang pasti indoktrinasi, kemudian penguatan ideologi ya, sebagaimana yang menjadi platform perjuangan politik Partai Hanura itu terus kita lakukan di berbagai kesempatan tentu, tidak hanya di acara Bintek pada kali ini ya, tapi di saat kami turun ke bawah ya, melaksanakan rapat kerja daerah di tingkat nasional ada rapat kerja nasional, di daerah ada Rapimda, kemudian di pusat ada Rapimnas, kemudian ada Rakornas, Rakorda, terus ya, bahwa ideologi yang sudah kita sepakati, Pancasila harus menjadi value, menjadi nilai perjuangan siapapun kita sebagai anak-anak bangsa di posisi apapun kita. Di pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dalam fungsi-fungsi sosial apapun. Itu fokus utamanya. Ini akan Ya. digelar selama berapa hari Bang Bimtek ini kepada seluruh? 3 hari ya, hari ini tanggal 21 bersamaan dengan tepat kita berulang tahun ke-18 sampai tanggal 23. Sampai tanggal 23. Kalau kita saksikan di layar ini juga sudah dimulai peringatan hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura. Sudah dimulai dan saat ini sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai semangat nasionalisme kita semua ya Bang? Iya dong. Kader Partai Hanura dimohon tetap berdiri. Undangan disilakan duduk kembali. Mars Partai Hanura. Gelora semangat cinta negeri terpatri dalam jiwa sanubari, sumpah setia untuk berdiri mewujudkan cita-cita bangsa, bersama rakyat bangun negeri di bawah kepemimpinan sejati, bebaskan negeri demi amanah menuju bangsa adil sejahtera. Majulah sumber daya manusia, tegakkan keadilan dan hak asasi, bekerja untuk keunggulan bangsa, bangun negara kesatuan Indonesia. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia, tanamkan kejujuran dan ketakwaan, percayalah hati nurani rakyat, menjaga perisai kebenaran yang hakiki. Hiduplah Hanura. Bangkit, jaya, menang. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya, itu tadi kita saksikan bagaimanakah peringatan hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura sudah dimulai. Tadi dengan semangat menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya, Bang Beni. Ya. Semangat kita bersama lah, semangat nasionalisme begitu ya. Tapi kalau kita lihat Bang, kita tahu betul ya bahwa dalam Pilkada serentak tahun ini dan juga Pilpres tahun ini
Partai Hanura, begitu ya, bersama dengan PD Perjuangan dalam pilkada, itu kan bersama-sama bentuk kerjasama politik lah, menjalin kerjasama politik di sejumlah daerah ya. Sebenarnya hubungan antara Hanura dan juga PDI Perjuangan seperti apa, Bang? Ya, kita dipertemukan dalam agenda politik nasional ya, kontestasi pemilihan presiden. Saat itu 4 partai politik ya, Perindo, kemudian P3, Hanura, dan PDI Perjuangan. Kita bahkan menyepakati itu tidak disebut koalisi. Kita menyebut adalah kerjasama politik. Itu yang menarik juga, Itu Bang. hebat karena ada partai besar, ada partai menengah, ada partai non-sit. Tapi kenapa menggunakan istilah ya kerjasama politik? Karena kita menginginkan kesetaraan, equality ya, dan itulah yang kemudian menjadi magnet 4 partai politik bergabung. Koalisi tidak bisa mengartikan itu, Bang? Ya tentu orang punya penafsiran yang berbeda ya, tapi kami tentu memiliki makna ya, jika koalisi nanti ada pemimpin, ada anak buah. Nah itu yang tidak kita inginkan. Jadi kerjasama politik adalah equality, kesetaraan. Nah kemudian ini berlanjut pada Pilpres walaupun presiden yang kita dukung belum beruntung ya. Nah kalau ada pertanyaan misalnya, dan itu sering ditanyakan banyak orang, di mana posisi Hanura? Positioning politik pasca Pilpres. Hingga hari ini Hanura akan tetap bersama-sama PD Perjuangan. Saya nggak tahu 2 partai apakah sudah bergabung ke pemerintahan terpilih atau tidak ya. Tapi Ketua Umum selalu mengajarkan tentang kesetiaan. Ya, kita boleh ya memiliki pandangan yang lain dalam hal politik, tapi yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan apapun adalah pengkhianatan. Nah, artinya sepakat terhadap komitmen dan kebersamaan inilah yang dijaga penuh oleh ketum. Apakah nanti ada situasi politik yang berubah, kemudian ini juga akan merubah positioning politik Hanura? Itu juga sering ditanyakan. Yakinkah iman Partai Hanura tidak akan goyah? Jika sudah pada wilayah pengambilan keputusan politik strategis, kami tentu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang itu hak prerogatifnya kami serahkan pada ketum. Kita percaya Ketua Umum bisa membaca situasi politik nasional di tengah situasi politik dunia, ya geopolitik yang mengalami perubahan cepat, tidak menentu, ekonomi yang melambat, bahkan juga situasi tanah air, demokrasi yang lagi sakit misalnya ya. Tapi kita tidak boleh mengutuk situasi itu yang membuat kita terpenjara dan kita tidak memiliki semangat melakukan apapun. Oke, politik itu dinamis. Ya, Ketua Umum selalu menyampaikan bahwa move on. Dan jangan pernah menganggap kegagalan seolah-olah kiamat akan terjadi besok. Ya, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Politik dinamis. Apa sikap dan positioning politik Partai Hanura? Yang pasti kita hari ini masih bersama-sama PDI Perjuangan di luar pemerintahan ya. Yang pasti jika situasi politik berubah dan menuntut posisi Partai Hanura seperti apa, itu akan diputuskan oleh Ketua Umum bersama-sama dengan para DPD Partai Hanura se-Indonesia. Mohon maaf Bang, berarti bisa tidak kemudian kami artikan begitu ya, dimanapun nanti PDI Perjuangan berada, baik itu di luar saat ini atau mungkin saja berada di dalam, disitulah Partai Hanura? Ya tentu tidak dimaknai begitu ya. Nanti kalau dimaknai begitu seolah-olah ya tergantung PDI Perjuangan. Enggak, kan kita dengan PDI Perjuangan setara nih. PDI Perjuangan boleh partai besar, kita boleh partai non-sit. Tapi kesetaraan itulah yang menjadi semangat kebersamaan dalam perjuangan politik kita. Itu yang disebut dengan kerjasama politik tadi ya. Artinya hingga hari ini kita masih bersama-sama PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan. Oke, itu yang menjadi pertanyaan besar soalnya sebenarnya di manakah kemudian saat ini pasca Pilpres posisi dari Hanura. Jadi bisa diartikan sejauh ini hingga saat ini paling tidak ya, Hanura berada di luar pemerintahan. Tapi bagaimana kemudian peran dari Partai Hanura sendiri dalam mendukung pemerintahan saat ini, Bang? Ya tentu kita akan menempatkan diri sebagai partai politik yang objektif ya. Partai Hanura sebagaimana Ketua Umum selalu mengajarkan kepada kita bahwa di atas politik itu selalu yang harus kita tempatkan adalah moral etik. Di tengah persoalan bahwa kita tidak bersama-sama, persoalan kita tidak mendukung presiden terpilih saat Pilpres, itu bukan berarti kita harus menghancurkan cita-cita bernegara kita. Kita harus menggagalkan apa yang menjadi semangat para founding father kita. Kita harus mensabotase apa yang menjadi semangat cita-cita proklamasi untuk kepentingan Republik, untuk kepentingan Merah Putih. Itu tidak boleh. Kita memaknai bahwa perbedaan itu adalah bagian dari dinamika demokrasi, dan perbedaan tentu sebagai bagian di mana ada kelompok yang hari ini ada di pemerintahan dan di luar, itu bagian demokrasi
yang orientasinya adalah check and balances. Check and balances, baik. Dalam pilkada kali ini kan kita tahu betul ya Bang ya, bahwa Partai Hanura belum berkesempatan untuk lolos ke parlemen gitu ya. Tapi dengan berbagai kerjasama politik yang dijalin dalam pilkada serentak ini, kita tahu betul salah satunya di Jakarta, Hanura bersama dengan PD Perjuangan memenangkan gelaran tersebut. Maknanya, walaupun dikeroyok oleh banyak partai. Itu harus digarisbawahi ya Bang Benny ya. Iya. Maknanya apa sih Bang kemenangan ini di Jakarta bagi seluruh kader baik itu di tingkat pusat maupun di daerah? Ya, banyaknya partai politik ya tidak bisa diartikan bahwa itu segala-galanya ya. Cawe-cawe kekuasaan tidak bisa dimaknai juga bahwa itu segala-galanya yang bisa mengendalikan dan bahkan memaksa hati nurani rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik. Nah, kemenangan Pramdul di DKI dengan 2 partai politik pendukung melawan koalisi banyak partai membuktikan bahwa rakyat dengan kesadaran politik, kedewasaan politik, hati nurani ya meyakini bahwa Pramdul adalah pemimpin yang dianggap akan menjadi solusi bagi perbaikan Jakarta masa depan. Menarik, kami langsung ajak Anda untuk bergabung ke lokasi ya untuk melihat bagaimanakah pidato dari Ketua Umum Partai Hanura. Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih Pak Prof, Menteri Kabinet yang sekarang yang telah memberikan kesejukan dalam doanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Saudaraku yang terhormat, orang yang sangat mengerti tentang hukum di Republik ini dan selalu akses dan selalu menjadi tungguan masyarakat Indonesia, Mahfud MD. Di sini hadir seluruh pengurus DPP Partai Hanura, mendampingi saya dan hadir semua. Dan di sini hadir ketua-ketua dan yang mewakili ketua-ketua partai-partai yang ada di Indonesia hari ini. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, para partai yang hadir. Ada Baskara situ. Ada juga ini partai Pak Hasto ya. Ada. Aduh ini. Ya ada ini teman saya ini bintang bulan. Ada ini apa? Pelindo. Wah, PBB, Pelindo, ada PKS, ada PSI. Kalau disebut satu nggak habis lagi. Kalau disebutin semua ini panjang ini. Ya pokoknya semua yang hadir ya, semua partai-partai yang hadir. Nah ini dia. Oi, tenanglah kalian. Sabar sedikit, kenapa sih? Tahu nggak? Kita berada di mana sekarang? Siapa calon yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur? Ada Pramono dan Dul. Aduh, kalau saya sebutin satu-satu ini nggak habis-habis ini ya. Saudara-saudara pengurus DPD Partai Hanura seluruh Indonesia yang hadir dan yang sedang menonton di seluruh Indonesia. Saudara-saudaraku anggota DPRD tingkat 2 dan tingkat 1 yang hadir untuk BIMTEK ini hari.
Ada 500-an. Saya terima kasih Bapak Ibu para undangan yang saya muliakan. Saya bangga sekali ini hari ke-18 tahun ini, semangat kita semakin besar dan semakin tinggi dan tidak pernah menjadikan lawan politik itu menjadi lawan abadi. Kita hanya berpolitik itu pada saat kita bersaing. Setelah persaingan selesai, maka mari kita kembali ke jalan yang benar. Kita tahu semua bahwa dalam perjalanan politik macam-macam gaya dan cara untuk memenangkan dengan segala kecurangan dan kebenaran. Tapi saudara, itulah politik. Tapi apakah politik tidak benar harus kita jalankan, saudara? Apakah harus kita jalankan? Kalau tidak, mari kita perbaiki ke depan. Begitu. Saya sudah mengonsep ini pidato udah hampir 7 hari. Sampai begini, tapi saya pikir begitu saya lihat Bapak Ibu Saudara sekalian ini yang semangatnya masing-masing ingat kepada bangsa ini, ngapain saya bacain konsep saya? Iya kan? Kenapa? Karena tagline Partai Hanura tidak akan berubah sejak saya pimpin, yaitu berpihak kepada daerah. Siapa yang bukan orang daerah di sini? Tidak ada. Even Jakarta pun orang daerah Jakarta. Padahal pusat ibu kota bangsa ini. Pusat ibu kota bangsa ini. Tapi apakah daerah sudah makmur? Apakah daerah sudah makmur? Mari kita makmurkan daerah. Itu tagline bangsa kita, itu tagline Partai Hanura. Bila mana daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Jadi Pak Gubernur, bukannya DKI makmur terus artinya Indonesia makmur. Insya Allah bahwa nanti DKI lebih makmur dari sekarang. Dan begitu. Jadi kita selalu mendoakan ke depan. Jadi kita lihat apa doa Pak Menteri tadi. Ini Pak Menteri ini doanya untuk bangsa, bukan hanya untuk Hanura loh. Jadi partai-partai memang harus melihat ini sinyal-sinyal dari keagamaan. Karena bangsa kita bangsa yang bermartabat. Bangsa kita mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa kita mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak ada di bangsa lain. Tapi apakah kita mau dibodohin dengan kejorokan-kejorokan, dengan kelakuan-kelakuan tidak benar, dengan pemilihan-pemilihan yang kurang bagus? Maka itu saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama memperbaiki. Jangan ada musuh sesama anak bangsa, tapi harus anak bangsa yang salah itu menyadari kesalahannya. Iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Nanti kalau sudah betul semua, ngapain lagi saya pidato? Iya toh? Semuanya sudah betul. Dan di sini ada partai-partai yang jangan dianggap kecil. Tanpa partai kecil tidak ada Indonesia. Jadi jangan hina partai-partai kecil. Jangan hina partai-partai yang tidak lolos. Karena dia mempunyai semangat juang yang sama dengan partai-partai besar. Saudara, saya bangga dengan keluarga besar partai-partai yang hadir. Ini semua tokoh-tokoh nasional. Karena dia membawahi dan mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Hebat. Saya mengatakan
Kenapa saya berpihak kepada daerah? Karena daerah ini banyak yang belum makmur. Saudara percaya nggak? Jangankan Jakarta, di sebelah Jakarta saja belum makmur, apalagi di daerah yang jauh. Jawa Barat belum makmur pada sebelah. Banjir lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi tugas pemimpin-pemimpin yang akan datang akan berat. Itu sebabnya kita memerlukan satu kerjasama. Dan dimulainya dari sini, dari Jakarta ini. Belum ada daerah-daerah yang bisa mengatasi tentang nasional kecuali Jakarta ini. Belum ada. Sorry ya. Maaf ya. Ya. Saudara, aduh, saya tadi dicegat wartawan. Wartawan ini ramai bener. Itu semua media ada di sini. Tadi MC mengatakan 3, enggak 3, hampir semuanya ada loh. Ada Krebo juga di situ. Woi Krebo, apa kabar? Ya. Jadi wartawan ini semakin hari semakin cerdas. Dia nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa. Memang pinter wartawan ini. Dia angkat ini, tapi dia juga bisa jatuhkan dengan gayanya wartawan. Itu hebat. Terima kasih para wartawan. Pers, terima kasih pers. Kenapa saya bicara pers? Karena media itu penunjang kemenangan-kemenangan dan kekalahan orang. Bukan hanya kemenangan, orang juga bisa dibikin kalah gara-gara pers, tahu nggak? Makanya hati-hati. Ngomong jangan sembarangan, ngomong jangan sok tahu, ya kan? Sebab semakin sok tahu, semakin ditulis sama wartawan. Mampus lu. Ya, saudara, partai kita partai bersaudara. Dan saudara berada di Partai Hanura itu indah. Kalau nggak percaya, tanya Hari Lutung ini. Ya kan? Ya makanya mau pergi dia di mana-mana. Ya, nah akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam ulang tahun ini. Oh, ada Perti juga di situ. Selamat, Pak. Ya, terima kasih. Ini pidato saya batalkan. Saudara, bangkit, jaya, menang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Usman Sabta mohon tetap di atas panggung. Kita akan sama-sama melaksanakan pemotongan tumpeng hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura. Mohon mendampingi Sekjen Partai Hanura, Bendahara Umum, para wakil, Ketua Umum, Ketua SC dan Ketua OC, Sekretaris SC dan OC, dan Bendahara OC. Silahkan untuk naik ke atas panggung. Music!
Menarik Bang, tadi kita sudah saksikan bersama bagaimanakah kemudian pidato politik dari Ketua Umum Partai Hanura. Highlight yang ditekankan secara konsisten daerah. Poin-poin apa yang bisa Anda tangkap Bang? Kita menangkap ya, Ketum memberikan underline. Demokrasi, keniscayaan demokrasi menuntut kita pada satu momentum politik, apapun partai politik, kekuatan politik, kita bisa bersama-sama. Tapi dalam hal tertentu, kita bisa saling berhadapan, tapi semangatnya adalah semangat berkontestasi. Nah, setelah kontestasi selesai, maka perbedaan, cara pandang, ya, pilihan, itu tidak boleh dibawa setelah kontestasi selesai. Itu tadi ya, lawan politik bukan lawan abadi katanya Bang. Makanya Ketua Umum selalu mengajarkan pada kita, perbedaan, kita harus mengedukasi publik, ya, itu selesai di TPS. Dan setelah itu orientasi kita adalah pada kepentingan Merah Putih dan Republik. Yang kedua, Ketua Umum menegaskan, jika partai-partai politik di negara ini diakui oleh undang-undang, maka tidak boleh ya terjadi dikotomi yang diskriminatif, sistem menciptakan ketidakadilan demokrasi, perlakuan pada partai-partai politik, ya, membedakan mana yang mendapatkan kursi di parlemen dan mana yang tidak lolos. Itu tadi ya. Yang dilupakan oleh banyak pihak, termasuk ya mereka yang mewacanakan hari ini adalah bagaimana sistem politik Indonesia diperbaiki. Itu lebih fokus kepada pemilihan kepala daerah yang hari ini dipilih langsung oleh rakyat, dipilih kepada DPR. Kenapa mereka tidak pernah berpikir, ini gagasan Hanura, bahwa partai-partai yang tidak mendapatkan kursi ke parlemen, ya, ke DPR RI di 2024, itu mewakili 17 juta pemilih. Nah, 17 juta rakyat Indonesia tidak memiliki keterwakilan politik. Nah, kenapa mereka tidak berpikir bahwa ambang batas 4% itu harusnya dihilangkan? Karena tidak boleh ada satu warga negara, tidak boleh ada satu kepala manusia yang hidup dan tinggal di republik yang mengandung sistem demokrasi Indonesia yang kita agung-agungkan selama ini, dia tidak memiliki wakilnya di parlemen. Itu juga tentu harus dipikirkan oleh partai-partai politik besar. Ketum tadi ya menggunakan analogi, jangan pernah menghinakan partai-partai yang berikutnya adalah Ketum selalu menggarisbawahi bagaimana perjuangan politik, ya, platform politik Partai Hanura untuk berpihak kepada daerah. Mbak Aya, 79 tahun kok Republik ini berdiri. Apakah semua daerah ya sudah makmur? Apakah rakyat sudah menemukan kesejahteraannya sebagaimana cita-cita Founding Father, cita-cita proklamasi? Enggak. Ada daerah yang memiliki sumber daya alam yang begitu kaya tapi dia miskin. Nah, artinya eksploitasi terhadap sumber daya alam itu hanya untuk kepentingan kelompok kapitalis, pemilik modal besar yang mengabaikan hak-hak mendasar dari rakyat yang ada di daerah itu. Kalau Hanura akan perjuangkan itu. Mereka kaya ya dengan kekayaan sumber daya alam, tapi mereka menjadi penonton di daerahnya sendiri. Bahkan mereka mati di lumbung padi ya. Mereka itu istilahnya. Nah, sehingga negara ini tidak diproklamirkan dengan tujuan bahwa kekayaan di Republik ini hanya untuk segelintir orang, enggak boleh. Kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, kecerdasan anak-anak bangsa, ya, hak-hak dasar warga negara itu betul-betul harus menjadi fokus dan konsentrasi ya daripada para pemimpin, ya, kemudian juga tentu pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga apa tujuan sebenarnya? Apa hakikat yang paling mendasar? Ya, yang paling prinsipil dari cita-cita bernegara adalah kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Dan itulah menjadi tema Partai Hanura di ulang tahun ke-18. Ya, itu yang akan ditekankan tadi sesuai dengan pidato politik dari Ketum ya. Tadi juga yang menarik dari pidato tersebut Bang, bahwa bagaimana kemudian berkali-kali ditekankan memperbaiki bangsa dan sistem demokrasi ke depan. Ya, tadi saya katakan ya, kita banyak memiliki elit dan pemimpin yang tidak jujur ya dalam memandang demokrasi, dalam memandang sistem politik. Seolah-olah sistem politik dikatakan baik ataupun buruk itu hanya sesuai dengan selera politik kelompoknya. Tadi saya katakan ada gagasan tentang pemilihan kepala daerah yang hari ini ya sebagaimana cita-cita reformasi dipilih rakyat langsung dikembalikan pada DPR misalnya. Oke lah, ada pandangan yang menyatakan bahwa high cost, walaupun kelompok lain juga punya pandangan lain. Tapi kenapa tidak pernah menyentil tentang 17 juta rakyat Indonesia yang hari ini tidak memiliki wakil di parlemen? Harusnya itu satu paket dong. Kalau misalnya ya para pengamat, kalau juga para pemimpin politik, partai politik memiliki kejujuran untuk memperbaiki sistem politik yang sesungguhnya. Yang merupakan ini etalase ya, demokrasi itu etalase.
alat perjuangan politik untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesungguhnya. Artinya Partai Hanura dalam hal ini yakin dalam Bimtek nanti bahwa seluruh kadernya termasuk juga anggota DPRD di daerah mampu menggenjot hal itu? Pasti ya, karena kita memiliki tentu aturan main, ya, anggaran dasar, kemudian juga peraturan organisasi yang sangat ketat. Mereka ini punya kewajiban untuk nanti ke depan ya, membuat laporan tertulis bulanan atas apa yang mereka kerjakan sebagai anggota parlemen, baik yang berhubungan dengan fungsi parlemen langsung ya, maupun dengan para konstituen, apa yang dilakukan dalam keseharian mereka. Nah, ini adalah bagian dari doktrin Partai Hanura bahwa setiap sen pun uang rakyat, setiap kehormatan yang mereka terima, yang itu menjadi bagian dari atributif kekuasaan yang ada pada mereka, sehingga mereka disebut dengan panggilan yang terhormat, sehingga karena fasilitas rakyat, gaji, apakah kendaraan dinas yang juga itu bisa berdampak dan dinikmati oleh keluarganya, itu tidak boleh disia-siakan atau bahkan dikhianati oleh setiap kader Partai Hanura. Kita tidak sedang memproduksi dan menciptakan kader-kader partai politik dan pemimpin yang suatu saat akan dicap sebagai maling kundang terhadap rakyat dan terhadap negara. Dan bagaimana kemudian kalau kita lihat dari seluruh anggota DPRD, baik itu kader juga yang hadir hari ini, mereka tentu akan meyakini hal itu dan juga komitmen terhadap hal itu ya Bang. Ya. Ada strategi khusus tidak? Ya tentu kita punya aturan main, ya kita punya alat paksa dalam tanda kutip untuk mereka tunduk pada aturan main sepanjang semua diorientasikan untuk kepentingan merah putih dan republik. Ketika mereka berkhianat pada aturan yang kita buat, yang sesungguhnya diorientasikan pada kepentingan kebangsaan, kerakyatan, keindonesiaan, berarti mereka sedang melakukan pengkhianatan yang sangat serius ya dalam proses bernegara. Nah, sehingga kalau sudah pengkhianatan terhadap proses bernegara pada cita-cita proklamasi, cita-cita republik, maka no reserve ya. Apapun partai akan mengambil tindakan tegas, bahkan sanksi pemecatan. Singkat Bang, pesan dan harapan dalam HUT ke-18 kali ini. Ya, semoga Partai Hanura di ulang tahun ke-18 ya dengan platform perjuangan politik yang sering kita sampaikan ya, bahwa Partai Hanura tegak lurus pada cita-cita reformasi, cita-cita proklamasi, cita-cita bernegara yang sesungguhnya tentang kebangsaan, kerajaan, mendapatkan dukungan rakyat untuk Hanura kembali 2029 ke parlemen, ke Senayan. Luar biasa, terima kasih Paten memang ini ya sekjen kita ini ya. Mohon izin Tum, tadi sekjennya kita tarik dulu bersama dengan TV One. Tadi sempat dipanggil tadi ya di dalam. Terima kasih banyak Bang Benny Ramdhani atas waktunya bersama kami di TV One. Itu tadi bagaimanakah singkat ya cuplikan dan juga highlight mengenai hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura langsung dari Ancol, Jakarta. Kami kembalikan dulu kepada Anda, Rehana dan juga Celia di studio. Ya, tampaknya sangat seru sekali bagaimana ulang tahun yang dilakukan oleh Partai Hanura yang ke-18 kali ini. Terima kasih Maria Segaf mengabarkan langsung dari Ancol, Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di sore hari ini. Saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.